Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membuat video presentasi yang berjudul Penerapan Teori Belajar Konstruksivisme Sosial dalam Film Coach Carter. Kami beranggotakan 3 orang, saya Sumarno dan ada rekan saya Ahmad Sukun Tahir dan Haidir. Nah, nah, film Coach Carter adalah drama olahraga tahun 2005 yang mengisahkan perjalanan seorang pelatih basket. Dan Carter yang keras dan datang ke sekolah menengah di Richmond, California untuk melatih tim basket sekolah. Carter menghadapi banyak masalah dalam upaya untuk mengubah tim yang buruk menjadi pemenang, menerapkan disiplin ketat dan menjaga nilai-nilai akademik dan menuntut kontrak komitmen daripada pemainnya. Selanjutnya materi dari kelompok kami akan dilanjutkan oleh saudara Haidir. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme sosial. Nah, teori belajar konstruktivisme sosial adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan peran interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Teori ini banyak dikaitkan dengan pemikiran Lev Vygotsky, seorang psikolog Rusia yang hidup pada awal abad ke-20. Teori ini mencakup konsep-konsep seperti peran interaksi sosial, zona perkembangan proksimal atau ZPD, pembelajaran kolaboratif, bahasa dan komunikasi, role play, scaffolding, dan juga konteks budaya. Nah, berikut penjelasan terkait teori tersebut. Yang pertama, peran interaksi sosial. Konstruktivisme sosial menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengindikasikan bahwa kolaborasi, diskusi, dan kerjasama antara siswa sangat penting. Yang kedua, zona proksimal pembelajaran atau ZPD. Zona proksimal pembelajaran oleh Vygotsky yaitu jarak antara kemampuan seorang siswa dalam melakukan tugas secara mandiri dan potensi yang dapat mereka capai dengan bantuan. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Vygotsky melihat bahasa sebagai alat kunci dalam pembelajaran dan perkembangan kognitif. Melalui bahasa, individu menginternalisasi pengetahuan dan konsep dari interaksi dengan orang lain, menjadikan pembelajaran sosial penting dalam pengembangan intelektual. Yang keempat, role play. Vygotsky menekankan pentingnya permainan peran dalam pembelajaran. Ini memungkinkan individu untuk mengasumsikan peran sosial berbeda, memahami sudut pandang orang lain, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia sosial mereka. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Konstruktivisme sosial mendorong pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja bersama dalam kelompok, berbagi ide, dan membangun pemahaman bersama dan saat menyelesaikan tugas atau proyek. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Sukun Tahir. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan teori belajar konstruktivisme sosial yang keenam, yaitu ada scaffolding. Scaffolding itu adalah pendekatan yang digunakan dalam konstruktivisme sosial di mana pendidik atau orang dewasa memberikan dukungan yang sesuai untuk membantu siswa menyelesaikan tugas atau masalah yang sulit. Dukungan ini kemudian dikurangi secara bertahap seiring dengan perkembangan siswa. Yang ketujuh ada konteks budaya. Vygotsky juga menekankan pentingnya konteks budaya dalam pembelajaran. Dia berpendapat bahwa pembelajaran selalu terjadi dalam konteks budaya tertentu. Dan oleh karena itu, pendidik harus mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan praktik budaya untuk memahami pengalaman siswa. Di next selanjutnya ini ada implikasi teori belajar konstruktivisme sosial di dalam pendidikan. Teori konstruktivisme itu adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Berikut beberapa implikasi teori belajar konstruktivisme sosial di dalam pendidikan. Yang pertama itu ada peran interaksi sosial dalam pembelajaran, yang mana itu konstruktivisme sosial mendorong kolaborasi, diskusi, dan kerjasama antara siswa dalam lingkungan pembelajaran. Yang kedua ada zona proksimal pembelajaran atau ZPD. Konsep ZPD ini tersendiri membantu guru memahami jarak antara kemampuan siswa secara mandiri dan potensi maksimal mereka dengan bantuan. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis tugas dan proyek. Maksudnya ini siswa belajar dengan cara yang lebih bermakna
saat mereka diberikan tugas yang menantang. Yang keempat, ada pembelajaran berpusatkan siswa. Di sini tuh siswa menjadi aktif dalam pengembangan pemahaman mereka sendiri. Yang kelima, ada bahasa dan komunikasi penting. Bahasa dianggap sebagai alat utama dalam pembelajaran dan pengembangan kognitif. Yang keenam, ada penilaian formatif, yang mana itu penggunaan penilaian formatif yang berkelanjutan membantu guru memahami kemajuan siswa dan menyesuaikan pengajaran mereka sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, ada kolaborasi antara siswa. Maksudnya ini kolaborasi yang merangsang pemikiran kritis dan pembelajaran yang lebih mendalam. Yang kedelapan, itu ada kepedulian pada aspek sosial dan emosional. Maksudnya ini konstruktivisme sosial menyoroti pentingnya memahami aspek sosial dan emosional siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu perspektif teori belajar konstruktivisme sosial dalam film Postcarter. Dalam film Postcarter, interaksi sosial dan pembelajaran bersama berperan kunci. Coach Carter memainkan peran penting dalam membimbing pemain tim bola basket, mengajarkan disiplin, tanggung jawab kerja tim, dan komitmen. Dalam zona perkembangan Prokmat atau ZDP, Coach Carter menjadi mentor yang memahami kemampuan pemain dan mendorong mereka untuk tumbuh melampaui batas kemampuan mereka sendiri. Sebagai modal perilaku positif, Coach Carter menunjukkan pentingnya disiplin, komitmen, dan kerja keras kepada pemainnya. Pentingnya tanggung jawab sosial juga tercermin dalam film ini, di mana pemain harus menjaga nilai akademik, mengikuti kode berpakaian, dan berperilaku dengan etika tinggi sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kelompok 10. Siapa kita? Kelompok 10. Solid. Sorry. Oke. Mana sudah minta? Kulihat dulu dah. Tunggu, lihat dulu.